Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas materi ekonomi kelas 11 bab pendapatan nasional. Yang kali ini akan membahas materi metode perhitungan pendapatan nasional. Telah kita pelajari sebelumnya terkait dengan konsep pendapatan nasional. Nah, di situ kalian pasti masih ingat bahwa pendapatan nasional itu bisa didefinisikan menjadi 3 hal, yaitu bisa menghitung dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, atau jumlah dari pendapatan, atau jumlah dari pengeluaran. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Langsung saja kita lihat materinya. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan. Jadi di sini, di pendekatan pendapatan itu, rumusnya adalah Y sama dengan RWIP. RWIP itu apa? Nah, atau bisa juga dengan rumus U10. Jadi, Y itu merupakan pendapatan nasional yang akan kita hitung. R atau REN itu adalah sewa. Nah, sini kita tulis di sini kan. Kemudian W itu adalah wage, upah atau gaji. Makanya di sini kita tulis U. Udah. Terus I kecil itu adalah interest atau bunga. Ini bukan bunga-bunga flower gitu, bukan ya. Ini adalah bunga dari simpanan. Bu. Nah, kemudian yang terakhir adalah P itu merupakan profit atau laba. Sebul. Terserah lebih enak pakai rumus yang mana sama aja. Tinggal bagaimana kalian lebih enak menghafalkan dari kata-kata ini. Boleh WRIP, boleh RWIP, boleh sebul. Yang penting adalah komponennya. Nah, ini merupakan, kalau kalian perhatikan, ini merupakan imbal jasa atau pendapatan dari faktor produksi. Faktor produksi. Sewa itu faktor produksi dari sumber daya alam atau sumber daya. Terus misalnya sumber daya tanah misalnya. Kemudian wage atau upah atau gaji itu dari tenaga kerja. Interest atau bunga itu imbal jasa dari modal. Sedangkan profit itu dari kewirausahaan gitu. Ini merupakan imbal jasa dari faktor produksi. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada data, ada pendapatan bunga bersih 600 triliun, total gaji 5.670 triliun, tingkat konsumsi bla bla. Nah, di sini kita cari data-data yang kita gunakan di PDKT pendapatan atau pendekatan pendapatan ini. Oke, kita mulai dari sewa. Sewa. Kita cari sewa berapa ya? Oh, ternyata di sini pendapatan sewa 750. Kemudian sewa tadi sudah upah. Upah di sini sama dengan gaji. Total gaji 5.670. Bunga. Bunga kita cari, nah di atas sendiri pendapatan bunga bersih 600 triliun. Kemudian yang terakhir adalah profit atau laba. Laba ternyata di sini 2.200 triliun. Kalau sudah langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan RWIP atau usebul terserah atau WRIP juga boleh. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 750 ke sini. Terus gajinya 5670. Kemudian interest di sini 600, kemudian laba 2.200. Tinggal dijumlah deh, hasilnya 9.220 triliun. Jadi, pendapatan nasional jika dihitung dengan metode atau pendekatan pendapatan ini, nilainya adalah sebesar 9.220 triliun. Ini jika dengan pendekatan pendapatan, kita menghitung. Jadi kalau kalian mau ngitung, aku hari ini dapat uang berapa ya, itu kalian menjumlahkan
Misalnya dapat dari ayah, dari ibu, dari nenek, dari om. Kayak pas hari raya itu loh dapat angpau, dapat THR-an. Nah, itu kalian jumlahkan. Itu merupakan menghitung pendapatanmu dengan metode atau pendekatan pendapatan. Oke, pendapatan sudah. Next, kita ke pendekatan pengeluaran. Kalau tadi kalian menghitung dari sumber mana saja kalian mendapatkan uang, kalau di sini misal kalian lupa, tadi aku punya uang saku berapa ya, kok sekarang habis atau kok sekarang tinggal segini. Ternyata bisa dengan menjumlahkan kalian tadi membeli apa. Nah, itu merupakan pendekatan pengeluaran. Ini berhubungan dengan beberapa sektor atau beberapa pelaku ekonomi dalam sektor ekonomi. Rumusnya adalah Y sama dengan CIGXM. Nah, tanda plus-plusnya, tanda plus atau minus bisa diperhatikan di sini. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, Y sama seperti yang tadi, Y merupakan pendapatan nasional, C itu adalah konsumsi. Konsumsi itu berarti merupakan pengeluaran dari rumah tangga konsumen. Jadi kalau uang kita kan digunakan untuk membeli barang atau konsumsi. Sedangkan kalau RTP atau di sini disingkat dengan I itu untuk investasi. Jadi pengeluaran dari produsen itu digunakan untuk investasi. Investasi itu apa? Investasi bisa digunakan untuk membeli mesin, kayak gitu. Kemudian G itu merupakan pengeluaran pemerintah, government. X dan M ini merupakan pengeluaran dari masyarakat luar negeri. X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Ini dari RTLN. Tuh. Nah, caranya sama dengan yang tadi, ada data, silahkan kalian pilah-pilah. Mana yang masuk dalam rumus pendekatan pengeluaran ini? Yang pertama, konsumsi. Nah, di sini kok nggak ada ya? Apakah ada konsumsinya berapa? Oh, ada ternyata. Konsumsi di sini ada 6.000 triliun. I, investasi. Ingat I-nya di sini I besar ya. Kalau I kecil itu interest. I besar, investasi. Ini 1570. Kemudian G, government adalah pengeluaran negara. Di sini pakai anggaran pemerintah. Ini beda-beda. Ada yang menuliskan pakai anggaran pemerintah di sini atau ada yang langsung menyebutkan pengeluaran negara, pengeluaran pemerintah gitu. Kemudian X-nya, ekspornya 250, impornya 400. Kalau sudah tinggal kita masukkan ke rumus. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kita masukkan, C-nya adalah 6.000. Kemudian investasinya 1570. Government-nya, pengeluaran pemerintahnya adalah 1.800. Ekspornya adalah 250, impornya adalah 400, kelebihan 01, maaf. Oke, kalau kalian perhatikan di sini ternyata ekspor itu lebih kecil daripada impor, jadi mengalami defisit. Ekspor itu kan berarti kita mengirim, berarti kita dapat uang kalau jual ke luar negeri. Sedangkan kalau impor kita beli dari luar negeri, berarti bayar. Jadi apa yang kita bayarkan lebih besar daripada apa yang kita jual, yang kita dapatkan. Makanya disebut rugi atau defisit. Nah, tinggal dihitung aja. Kalau di sini hasilnya minus, ya tetap ditulis minus ya. Nih, kalau hasilnya minus, ya tetap ditulis minus. Kalau plus, ya berarti nambah gitu. Tinggal dihitung aja sewajarnya. Di sini hasilnya adalah 9.220 triliun. Jadi, pendapatan nasional jika dihitung dengan metode atau pendekatan pengeluaran itu menghasilkan sebesar 9.220 triliun. Tuh. Oke, 2 pendekatan sudah. Tadi kan ada 3 definisi, berarti kurang 1. Nah, yang ketiga ini disebut sebagai pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini dituliskan di paling bawah, tujuannya untuk menghindari perhitungan ganda atau double edit. Nah, perhitungan ganda itu bagaimana? Perhatikan contoh berikut ini. Ini rumusnya jumlah barang pertama dikali harga pertama, jumlah barang kedua dikali harga kedua, dan sampai jumlah barang ke N dikali harga ke N ini. Oke, perhatikan tabel berikut ini. Jadi,
untuk menghasilkan suatu barang jadi, misalnya baju atau kue atau buku, itu kan melalui suatu proses produksi. Barang diolah dari barang mentah menjadi barang setengah jadi hingga menjadi barang yang jadi. Di sini asumsinya hanya kuantitasnya atau jumlah produksinya hanya satu, sedangkan nilai produksinya ini ada di tabel ini. Jadi di dalam kalau kalian perhatikan ini kan singkong itu merupakan barang mentah. Oke. Kemudian singkong itu diolah menjadi tepung. Ini menjadi setengah jadi. Sedangkan kalau kue ini sudah menjadi barang jadi. Nah, padahal di dalam tepung itu sudah ada nilai singkong karena tepung dibuat dari singkong. Misalnya seperti itu. Sedangkan kue dibuat dari tepung. Jadi ini kalau langsung dijumlahkan itu menghasilkan yang disebut dengan perhitungan ganda. Di dalam kue sudah ada tepung, di dalam tepung sudah ada nilai singkong. Nah, itu kalau dijumlahkan menjadi perhitungan ganda, tidak diperbolehkan. Makanya di sini kita harus mencari nilai tambah. Jadi pendekatan produksi ini adalah menjumlahkan nilai tambah. Jumlah nilai tambah. Oke, sekarang kita hitung dulu nilai tambahnya. Yang pertama, singkong itu 120.000. Nah, sebelum singkong kan 0, maka nilai tambahnya adalah 120.000. Singkong menjadi tepung itu senilai 350.000. 120 menjadi 350 berarti ada nilai tambah 230.000. Sedangkan kue itu 680. Tadi 350 sekarang jadi 680, maka ada nilai tambah 330. Nah, inilah yang kita jumlahkan. Jadi jumlah nilai tambah adalah 680. Ternyata jumlah ini sama dengan nilai dari produk jadi, yaitu kue 680.000. Ini kalau anggapannya satu produk. Tapi kalau lebih dari satu produk, silahkan antara kuantitas dijumlahkan dengan harganya. Kemudian dicari nilai tambah. Ingat, nilai tambah itu urutkan dulu dari barang mentah menjadi barang jadi, setengah jadi menjadi barang jadi. Gitu. Jadi jangan, misal datanya nggak urut terus langsung kalian cari nilai tambahnya, nggak bisa. Harus kalian urutkan dulu proses produksinya itu apa saja. Gitu. Itu untuk pendekatan produksi. Jadi untuk menghindari perhitungan ganda, dihitungnya melalui penjumlahan nilai tambah. Oke, cukup sekian untuk materi metode perhitungan pendapatan nasional. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.